Bayangkan saja kamu berada di rumah sakit tua yang sudah lama ditinggalkan, di mana setiap sudutnya terasa seperti mengintai dengan misteri yang belum terungkap. Apa yang akan kamu temukan? Mulai kisahnya sekarang dan siapkan nyali kamu untuk cerita ini. Lorong rumah sakit itu begitu sunyi, seolah sudah bertahun-tahun tak ada manusia yang menginjakkan kaki. Cahaya bulan yang redup menembus kaca jendela yang pecah, menciptakan bayangan samar di lantai berdebu. Karakter utamaku, Arman, adalah seorang peneliti paranormal amatir yang mendengar rumor tentang rumah sakit ini. Konon, rumah sakit tersebut pernah menjadi tempat isolasi bagi pasien yang terkena penyakit menular pada tahun 70-an, dan banyak dari mereka yang meninggal dalam keadaan mengenaskan. Arman tidak percaya sepenuhnya pada kisah-kisah horor, tetapi rasa penasarannya membawa dia ke sini. Dengan senter di tangan, dia melangkah hati-hati, memastikan setiap pijakannya tidak menimbulkan suara yang berlebihan. Namun, rasa dingin yang menusuk tulang membuat bulu kuduknya berdiri. Ia mencoba meyakinkan dirinya bahwa itu hanya angin malam biasa. Ketika ia mencapai lorong utama, suara gemerisik terdengar di belakangnya. Arman berhenti, tubuhnya menegang. Suara itu terdengar lagi, kali ini lebih jelas, seperti langkah kaki kecil yang berderap cepat di atas lantai. Arman memutar senter ke segala arah, tetapi tidak ada yang terlihat. Hanya ada lorong panjang yang gelap di depannya. Ia menarik napas panjang, berusaha menenangkan diri, tetapi tiba-tiba lampu senter berkedip-kedip. Cahaya menjadi semakin redup, dan dalam sekejap, semuanya menjadi gelap. Di dalam kegelapan itu, dia bisa merasakan kehadiran yang aneh, seolah ada mata yang mengawasinya dari setiap sudut ruangan. Ini bukan hanya paranoia, ada sesuatu di sini. Arman mencoba menghidupkan kembali senternya dengan gemetar, tetapi senter itu hanya menyala sebentar sebelum mati total. Hawa di sekelilingnya semakin dingin, dan dia mulai mendengar suara napas pelan yang berasal dari ujung lorong. Itu bukan napasnya. Ia tahu, ada sesuatu yang sangat salah. Rumah sakit ini tidak sesunyi yang ia pikirkan. Di tempat ini, sesuatu mengintai dari kegelapan, menunggu untuk memperlihatkan dirinya. Arman merasa dia bukan lagi satu-satunya yang ada di sini. Arman berdiri mematung di tengah lorong, kegelapan yang pekat menelannya. Suara napas itu masih terdengar, pelan tapi jelas, semakin mendekat. Jantungnya berdegup kencang, dan tangannya gemetar saat mencoba menyalakan senternya lagi. Namun, seperti merasakan kegelisahannya, senter itu tetap tak mau menyala. Dia berusaha mendengarkan dengan seksama, mencoba menebak dari mana suara itu berasal. Tiba-tiba, dari sudut matanya, dia melihat bayangan samar bergerak di ujung lorong. Meskipun hanya sekilas, bayangan itu tampak seperti sosok seseorang yang berdiri diam, mengawasinya. Arman menelan ludah, merasa hawa di sekelilingnya semakin berat, seolah-olah sesuatu yang tak terlihat mengawasinya dengan tatapan tajam. Langkah kaki terdengar lagi, kali ini lebih jelas. Seperti langkah seseorang yang bergerak perlahan, menghampiri. Arman merasa detak jantungnya seakan berpacu dengan suara itu. Dia tak tahu harus melarikan diri atau tetap di tempat, tetapi kakinya terasa seakan tertancap di lantai, tak mampu bergerak. Bayangan itu tiba-tiba menghilang, lenyap begitu saja, membuat suasana semakin mencekam. Di tengah kebingungannya, sesuatu yang lebih aneh terjadi. Suhu di sekitar Arman tiba-tiba turun drastis, udara yang tadinya hanya dingin berubah menjadi beku, menusuk kulitnya hingga terasa sakit. Nafasnya mulai terlihat dalam bentuk uap,
Meski ia tahu itu bukan hal yang normal di dalam gedung. Di ujung lorong, terdengar suara pelan, seperti bisikan. Arman tidak bisa mendengarnya dengan jelas, tetapi suara itu seakan memanggil namanya. Bisikan yang berulang-ulang, semakin mendesak, semakin menyeramkan. Arman mencoba mengabaikannya, tetapi suara itu mulai membuatnya kehilangan kendali. Bisikan itu, entah bagaimana, terdengar seperti seseorang yang dia kenal, tetapi dia tak bisa mengingat siapa. Tiba-tiba, di depan matanya, senter yang mati mendadak menyala dengan sendirinya, memancarkan cahaya yang sangat terang hingga menyilaukan. Dan di tengah cahaya itu, Arman melihat sesuatu yang membuat darahnya membeku. Sesosok wanita berpakaian putih, berdiri di ujung lorong, menatap lurus ke arahnya. Matanya kosong, tatapannya dingin, dan di wajahnya ada senyum yang tak bisa dijelaskan. Arman terperangah, tubuhnya membeku seketika. Wanita berpakaian putih itu berdiri tanpa bergerak, hanya menatapnya dengan mata kosong dan senyum yang menyeramkan. Cahaya senter yang tiba-tiba menyala kini memantulkan bayangan sosoknya di dinding yang kusam dan retak. Rasanya seperti mimpi buruk yang menjadi nyata. Tak ada jalan keluar, tak ada yang bisa dilakukan. Wanita itu mulai melangkah perlahan mendekati Arman. Setiap langkahnya begitu tenang, hampir tanpa suara, tetapi ketegangan di udara semakin terasa mencekam. Arman mundur selangkah, napasnya memburu, tetapi dia masih tak bisa bergerak lebih jauh. Jantungnya berdebar kencang hingga terasa di telinganya, dan pikirannya berusaha mencari penjelasan rasional untuk apa yang sedang terjadi. Namun, semakin dia mencoba berpikir jernih, semakin aneh situasinya. Tiba-tiba, wanita itu berhenti. Dia berdiri diam di tengah lorong, hanya beberapa meter dari Arman. Suasana hening, dan yang terdengar hanyalah detak jantungnya sendiri. Mata wanita itu kini tampak bergerak, menelusuri wajah Arman seolah sedang mempelajarinya. Kemudian, tanpa peringatan, mulut wanita itu terbuka perlahan, dan suara aneh keluar, bukan kata-kata, melainkan bunyi berbisik yang terdengar jauh dan samar, seperti berasal dari dunia lain. Arman merasakan keringat dingin mengalir di pelipisnya. Naluri bertahan hidupnya mulai menendang, memaksa tubuhnya untuk bertindak. Dengan gemetar, dia berusaha memutar tubuh dan berlari, tetapi sesuatu menahannya. Kakinya terasa berat, seperti ada tangan tak terlihat yang memegang pergelangan kakinya, mencegahnya melangkah. Wanita itu kemudian memiringkan kepalanya sedikit, masih dengan senyum aneh di wajahnya. Arman bisa merasakan tatapan dinginnya seolah menembus jiwanya. Dalam sekejap, suara langkah kaki terdengar lagi, namun kali ini, langkah kaki lain yang lebih cepat dan mendekat. Arman menoleh ke arah suara itu, tapi yang dia lihat hanyalah kegelapan pekat di balik lorong. Sebelum dia sempat berpikir lebih jauh, tiba-tiba ada hembusan angin dingin yang menyapu wajahnya. Udara terasa semakin berat, dan suara napas wanita itu kini bergema di telinganya. Arman mencoba meronta, berusaha melepaskan diri dari cengkeraman yang tak terlihat. Saat itu, di detik yang sama, wanita itu lenyap begitu saja, hilang dalam kegelapan seperti tidak pernah ada. Namun, Arman tahu, kehadirannya masih ada. Sesuatu masih mengawasinya. Setelah wanita itu menghilang, Arman terpaku di tempat, tubuhnya masih gemetar. Rasa dingin yang menyelimuti tubuhnya mulai berangsur hilang, tapi hawa mencekam di sekitarnya tetap ada. Suara napasnya terdengar kencang dalam kesunyian yang menyelimuti rumah sakit tua itu. Namun, meski sosok wanita itu tak lagi terlihat, Arman tahu betul bahwa ini belum selesai. Dengan senter yang kembali menyala, Arman melangkah perlahan mundur, tak ingin berlama-lama di lorong itu. Setiap langkah terasa berat, dan dia terus memutar kepala, memastikan tidak ada lagi bayangan aneh yang muncul di ujung pandangannya. Namun, semakin dia berjalan,
semakin aneh suasananya. Dia tiba di sebuah ruangan dengan pintu kayu yang setengah terbuka. Ruangan itu gelap, hanya diterangi sedikit cahaya dari senternya yang berkedip-kedip, seolah ada sesuatu yang mengganggu sumber listriknya. Arman berhenti sejenak di ambang pintu, menatap ke dalam dengan penuh kewaspadaan. Ruangan itu tampak seperti ruang perawatan tua, dengan beberapa tempat tidur berkarat yang ditinggalkan begitu saja. Tapi ada sesuatu yang menarik perhatiannya, bekas jejak kaki di lantai berdebu. Jejak itu terlihat jelas, seolah baru saja ditinggalkan oleh seseorang yang berjalan melintasi ruangan. Arman menelan ludah, merasa jantungnya kembali berdetak kencang. Jejak kaki itu bukan miliknya. Dia tahu betul, karena jejak itu jauh lebih kecil dari ukuran kakinya. Mungkinkah itu jejak wanita yang tadi ia lihat? Rasa penasaran bercampur dengan ketakutan mulai merayap di benaknya. Dia mengikuti jejak kaki itu dengan hati-hati, matanya terus menatap lantai sambil memastikan tak ada yang bergerak di sekitarnya. Jejak kaki itu mengarah ke salah satu tempat tidur yang tertutup oleh kain putih lusuh. Kain itu bergerak pelan, meski tak ada angin yang bertiup di ruangan. Arman berhenti tepat di depan tempat tidur itu. Tangannya yang gemetar mengangkat senter, menerangi kain yang menutupi sesuatu di bawahnya. Dalam hatinya, ia tahu ada sesuatu yang salah, tapi rasa penasarannya terlalu besar untuk diabaikan. Dengan gerakan hati-hati, ia mengulurkan tangan, siap untuk menarik kain itu. Namun sebelum tangannya sempat menyentuh kain tersebut, terdengar suara ketukan pelan dari bawah tempat tidur. Suara itu begitu halus, tapi jelas, membuat tubuh Arman membeku lagi. Ketukan itu berulang, semakin cepat, seperti ada seseorang atau sesuatu yang berusaha keluar dari bawah tempat tidur. Ia menatap kain putih itu, yakin bahwa apapun yang ada di bawahnya sedang menunggu untuk dilepaskan. Ketukan itu semakin keras, semakin mendesak. Arman berdiri terpaku, tubuhnya tegang dan pikirannya dipenuhi rasa takut yang tak terbendung. Kain putih lusuh itu sedikit bergoyang, seolah-olah sesuatu di bawahnya mulai bergerak, mencoba keluar dari persembunyiannya. Dalam gelap, Arman bisa mendengar suara napas pelan yang terasa sangat dekat, meski tak ada seorang pun di sana. Ia mundur satu langkah, namun rasa penasaran yang aneh menahannya untuk pergi lebih jauh. Entah mengapa, bagian terdalam dari pikirannya ingin tahu apa yang bersembunyi di bawah tempat tidur itu, meskipun logikanya berteriak agar ia segera meninggalkan tempat tersebut. Tangannya kembali mengangkat senter, cahayanya menyorot langsung ke arah kain yang menutupi tempat tidur. Dengan gemetar, Arman menurunkan senter di tangannya dan, tanpa memikirkan lagi, dia meraih ujung kain putih itu. Tarikan lembut, dan kain tersebut meluncur jatuh ke lantai. Jantungnya seakan berhenti berdetak ketika matanya menatap ke bawah tempat tidur. Kosong. Tidak ada apa-apa di sana. Namun, perasaan lega itu hanya bertahan sesaat. Ketika Arman berbalik untuk melangkah pergi, suara itu terdengar lagi. Ketukan keras dari bawah tempat tidur, kali ini lebih jelas dan lebih keras, membuat lantai bergetar. Napasnya tersengal, dan ia terjatuh ke lantai, mencoba menenangkan pikirannya. Suara itu tidak hanya berasal dari bawah tempat tidur, itu datang dari sekelilingnya. Ia merangkak ke belakang, menjauh dari tempat tidur yang kini terasa semakin mengancam. Saat itu, tiba-tiba, ada sesuatu yang menyentuh pergelangan kakinya. Sentuhan yang dingin, keras, seperti tangan yang mencengkeram erat. Arman tersentak, dan saat ia menoleh ke bawah, matanya melebar melihat sesuatu yang kini menggenggam pergelangan kakinya. Sepasang tangan pucat, keluar dari bawah tempat tidur. Tangan itu bergerak cepat, mencengkeram lebih erat, dan perlahan menariknya ke arah tempat tidur. Arman meronta, mencoba melepaskan diri, tapi kekuatan tangan-tangan itu seakan tidak bisa dilawan. Ia menendang-nendang dengan panik,
Namun cengkeraman itu semakin kuat, menyeretnya lebih dekat ke bawah tempat tidur yang kini terlihat seperti jurang tak berujung. Dalam kegelapan di bawah tempat tidur, ia melihat sesuatu yang bergerak. Sebuah sosok berwajah pucat dengan mata kosong, menatapnya dari kegelapan dengan senyum mengerikan di bibirnya. Sosok itu perlahan merangkak keluar, mendekati Arman yang kini berjuang untuk bebas. Dia berteriak, tapi suaranya teredam oleh udara dingin yang menyelimutinya. Tangan-tangan itu semakin kuat menariknya ke dalam kegelapan, sementara sosok di bawah tempat tidur semakin mendekat, siap untuk menyeretnya ke dunia lain. Arman berjuang sekuat tenaga, tubuhnya meronta dalam upaya putus asa untuk melepaskan diri dari cengkeraman yang semakin kuat. Kegelapan di bawah tempat tidur seolah menyedot cahaya yang tersisa di ruangan, membuat segalanya tampak semakin mencekam. Tangan-tangan pucat itu tak berhenti menariknya, seperti tak sabar untuk menyeretnya ke dalam dunia yang tak dikenal. Sosok dengan wajah pucat itu semakin mendekat. Tatapannya kosong namun senyumnya menakutkan, menciptakan aura jahat yang melumpuhkan keberanian Arman. Rasa takut kini merasuki setiap bagian tubuhnya, menciptakan sensasi beku yang melumpuhkan. Kakinya ditarik semakin dalam ke bawah tempat tidur, dan cengkeraman di pergelangannya semakin kuat, seperti belenggu yang tak mungkin terlepas. Teriakan Arman yang teredam membuat ruangan terasa hampa. Tak ada yang bisa mendengar jeritan putus asanya. Ia merasa semakin terjebak, seperti nasibnya sudah ditentukan oleh sosok menyeramkan itu. Tepat ketika tubuhnya setengah tertarik ke bawah tempat tidur, keputusasaannya berubah menjadi dorongan terakhir untuk bertahan hidup. Dengan kekuatan yang tersisa, Arman meraih sebuah tongkat tua berkarat yang tergeletak di samping tempat tidur. Ia mengangkatnya dan dengan keras memukulkan tongkat itu ke tangan yang mencengkeram kakinya. Suara benturan keras menggema di ruangan, dan tangan-tangan itu tiba-tiba melepaskan cengkeramannya, membuat Arman terhempas ke belakang. Ia bergegas merangkak menjauh dari tempat tidur, napasnya tersengal-sengal. Namun, sosok di bawah tempat tidur belum selesai. Perlahan, tubuhnya yang kurus merangkak keluar dari kegelapan. Tangan pucatnya mencakar lantai, meninggalkan jejak darah yang seolah datang entah dari mana. Mata kosong sosok itu kini terfokus sepenuhnya pada Arman, dan senyumnya semakin melebar, seolah menikmati ketakutannya. Arman berdiri dengan goyah, berusaha menjaga jarak dari sosok itu. Tubuhnya masih gemetar, tapi ia tahu, ia tak bisa terus berlari. Ada sesuatu di dalam rumah sakit ini yang tak akan membiarkannya pergi begitu saja. Ia mencoba mengatur napas, dan saat ia melihat sekeliling, sesuatu di sudut ruangan menarik perhatiannya. Sebuah pintu lain yang setengah terbuka, seolah menantangnya untuk masuk. Dengan segala keberaniannya yang tersisa, Arman berlari menuju pintu itu, berharap bisa lolos dari cengkeraman sosok yang semakin mendekat. Ia tak tahu apa yang menunggunya di balik pintu itu, tapi satu hal yang pasti, ia tak bisa tetap di ruangan ini lebih lama lagi. Arman berlari secepat yang ia bisa, menghampiri pintu di sudut ruangan yang seolah memberinya jalan keluar dari mimpi buruk yang terus mengejarnya. Tangannya yang gemetar meraih gagang pintu, lalu mendorongnya dengan keras. Pintu itu berderit, membuka perlahan, memperlihatkan kegelapan yang menyelimuti ruang di baliknya. Ia tak punya pilihan lain. Dengan napas memburu dan jantung yang terus berdetak kencang, Arman melangkah masuk. Begitu pintu tertutup di belakangnya, keheningan mendadak menyelimuti. Suara langkah sosok menakutkan yang tadinya mengejar pun menghilang. Arman berdiri di tengah ruangan baru itu, mengedarkan pandangannya. Cahaya senternya yang redup mengungkapkan ruangan yang jauh lebih kecil daripada yang sebelumnya. Dinding-dindingnya ditutupi oleh jamur hitam, dan langit-langitnya hampir runtuh. Bau busuk menyengat menghantam hidungnya, membuat perutnya mual. Di tengah ruangan, ada meja kayu tua yang dipenuhi oleh buku-buku dan kertas-kertas berserakan. Arman mendekati meja itu. Cahaya senter menerangi tumpukan kertas yang terlihat usang,
seolah sudah bertahun-tahun tidak tersentuh. Namun, di antara kertas-kertas itu, ada satu yang mencuri perhatiannya. Sebuah buku harian dengan sampul kulit yang robek, bagian-bagian halamannya mulai hancur dimakan waktu. Tangannya gemetar ketika ia membuka halaman pertama. Tulisannya tampak tergesa-gesa dan berantakan, tetapi satu hal yang segera menarik perhatian Arman adalah tanggal di halaman itu. 15 tahun yang lalu, tanggal yang sama dengan laporan hilangnya seorang dokter dari rumah sakit ini, menurut rumor yang pernah ia dengar. Seiring ia membaca, kisah yang tertulis di sana menjadi semakin mencekam. Dokter itu tampaknya terlibat dalam eksperimen rahasia di rumah sakit ini, dan catatan terakhirnya menggambarkan betapa anehnya kejadian yang terjadi sebelum dia menghilang. Suara-suara dari lorong, bayangan yang mengikuti, dan sosok wanita berpakaian putih yang selalu hadir di sudut matanya. Arman menutup buku harian itu dengan cepat, hatinya berdetak lebih kencang. Rasa dingin kembali merayap di ruangan itu, dan ia merasakan kehadiran yang sama seperti sebelumnya. Sosok itu ada di sini, bersamanya. Ia bisa mendengar suara langkah kaki yang perlahan mendekat dari balik dinding. Tiba-tiba, pintu yang ia masuki tadi mulai bergetar, seolah-olah ada sesuatu yang mencoba memaksa masuk. Suasana mencekam semakin menjadi. Arman mundur ke sudut ruangan, berusaha mencari tempat untuk bersembunyi, tetapi ruangan itu begitu sempit dan tertutup. Tidak ada jalan keluar lain. Pintu terus bergetar, dan suara langkah kaki semakin keras, mendekat ke arahnya. Di saat-saat terakhir, Arman menyadari bahwa ia tidak sendiri di ruangan ini. Sesuatu atau seseorang sudah berada di sini jauh sebelum ia masuk. Arman berdiri terpaku di sudut ruangan, tubuhnya bergetar hebat. Pintu yang sebelumnya tertutup rapat kini bergoyang keras, seperti ada sesuatu di baliknya yang mencoba masuk dengan paksa. Suara langkah kaki samar semakin jelas, mendekat dengan ketukan yang ritmis. Suara itu seolah bergema di seluruh ruangan, membuat Arman merasa terperangkap dalam kepanikan yang tak bisa ia kendalikan. Tanpa peringatan, pintu itu terbuka dengan keras, menghantam dinding dan menimbulkan suara nyaring yang memecah keheningan. Cahaya senternya menyorot ke arah pintu yang terbuka, tapi yang ia lihat hanya kegelapan pekat. Tidak ada sosok, tidak ada bayangan. Namun, Arman tahu, sesuatu telah masuk. Udara di sekelilingnya terasa semakin berat, menekan paru-parunya hingga ia merasa sulit bernapas. Napasnya tersengal, dan bulu kuduknya berdiri saat ia merasakan sesuatu yang tak kasat mata mendekat. Perlahan, langkah kaki itu berhenti tepat di depan pintu, lalu keheningan yang sangat dalam menguasai ruangan. Dengan tangan yang gemetar, Arman mencoba menyinari setiap sudut ruangan. Tidak ada apa-apa, namun perasaan itu tetap ada. Seolah-olah ia diawasi oleh mata yang tak terlihat. Keringat dingin mengalir di pelipisnya ketika ia menyadari bahwa meski tak ada sosok yang terlihat, entitas itu ada di sini, bersama dia. Saat itulah, tiba-tiba ia mendengar suara pelan dari belakangnya. Arman berbalik dengan cepat, senternya langsung menyorot ke sumber suara. Di tengah ruangan, tepat di tempat ia sebelumnya menemukan buku harian, bayangan samar mulai membentuk, perlahan-lahan menjadi lebih nyata, lebih padat. Sosok wanita berpakaian putih itu muncul lagi, namun kali ini ada yang berbeda. Matanya tidak lagi kosong. Tatapan tajam penuh kebencian menghantam Arman, membuat tubuhnya kaku di tempat. Sosok itu tidak bergerak, tapi Arman bisa merasakan intensitas kehadirannya semakin kuat. Ruangan seolah berdenyut dengan energi yang mencekam. Napasnya semakin cepat, dan ia mulai kehilangan kendali atas tubuhnya. Kaki-kakinya terasa berat, seolah-olah tertanam ke lantai. Tiba-tiba, sosok wanita itu bergerak. Bukan dengan langkah kaki, tapi seperti melayang,
mendekatinya dengan cepat. Jantung Arman berpacu, dan ia mencoba bergerak, namun tubuhnya seperti tak lagi patuh pada perintahnya. Hanya dalam hitungan detik, sosok itu sudah berdiri di hadapannya. Wajah pucatnya begitu dekat, napasnya yang dingin terasa di wajah Arman. Dia ingin berteriak, tapi suaranya tertahan di tenggorokannya. Dalam kegelapan, satu suara berbisik pelan, sangat jelas di telinga Arman. "Kamu tidak akan pernah keluar dari sini." Kata-kata itu, bisikan yang dingin dan tajam, menusuk ke dalam benak Arman. Dia terperangkap, terikat oleh rasa takut yang seolah tak memiliki akhir. Sosok wanita itu masih berdiri sangat dekat. Senyum aneh terpampang di wajah pucatnya, mata hitamnya menatap langsung ke mata Arman, seolah-olah menembus ke dalam jiwanya. Udara di sekeliling mereka semakin membeku, dan Arman merasakan aliran dingin yang menjalar melalui tubuhnya, membuatnya hampir tak bisa bergerak. Tangan pucat sosok itu perlahan terangkat, mendekati wajah Arman. Jari-jari kurusnya hampir menyentuh pipinya ketika tiba-tiba, suara keras menggema dari dalam dinding di belakangnya. Arman tersentak, dan wanita itu menghentikan gerakannya, matanya berpaling sejenak ke arah suara itu. Itu cukup untuk membuat Arman tersadar, ini mungkin kesempatan terakhirnya. Dengan semua tenaga yang tersisa, Arman melompat mundur, menarik tubuhnya menjauh dari sosok itu. Wanita tersebut mengeluarkan suara mengerikan, seperti erangan yang tertahan, dan tubuhnya mulai bergetar tak menentu. Arman meraih senter yang hampir jatuh, kemudian tanpa berpikir panjang, ia berlari menuju pintu lain di sudut ruangan yang baru saja ia lihat sekilas. Namun, ruangan mulai berubah. Dinding-dindingnya tampak bergerak, seperti ada sesuatu di bawah permukaannya yang bergelombang, memaksa untuk keluar. Cahaya senternya berkedip-kedip tak menentu, dan sosok wanita itu kini mengejarnya, melayang cepat di atas lantai dengan mata terbakar amarah. Saat Arman tiba di depan pintu, tangannya yang gemetar mencoba membuka gagangnya. Pintu itu terkunci, tak bergerak sedikit pun. Panik mulai merayap ke dalam dirinya, dan suara napas sosok itu semakin mendekat, seperti aliran udara dingin yang memburu dari belakangnya. Dengan putus asa, Arman memukul-mukul pintu itu, berharap ada jalan keluar. Tiba-tiba, pintu itu terbuka dengan sendirinya, seolah ada kekuatan tak terlihat yang memberinya jalan. Arman segera menerobos masuk tanpa berpikir dua kali. Tubuhnya terseret ke dalam kegelapan yang lebih dalam di balik pintu. Namun, sebelum ia sempat menutup pintu di belakangnya, tangan pucat wanita itu muncul, mencengkeram gagang pintu dan menariknya kembali terbuka. Arman jatuh ke lantai, tubuhnya terjerembab dalam gelap. Ia mencoba bangkit, tapi suara erangan yang dalam menggema di sekitarnya. Napasnya semakin terputus-putus, dan dia melihat sosok wanita itu kini berdiri di ambang pintu, dengan tatapan penuh kebencian yang tak lagi bisa disangkal. Kali ini, Arman merasa benar-benar terpojok. Tapi ada sesuatu di ruangan ini yang berbeda. Di pojok ruangan, ia melihat sekilas bayangan lain. Sesuatu yang tampaknya mengintai, bukan dari dunia manusia. Arman menatap bayangan di pojok ruangan, sesuatu yang berbeda dari sosok wanita menyeramkan yang mengejarnya. Bayangan itu tampak bergerak lambat, berputar di dalam kegelapan, seolah menunggu saat yang tepat untuk memperlihatkan dirinya. Arman menarik napas dalam-dalam, tubuhnya yang lemah kini semakin sulit digerakkan, tapi naluri bertahan hidupnya tetap kuat. Sosok wanita di ambang pintu masih berdiri di sana, tapi kali ini dia tidak mendekat. Tatapannya tetap tajam, namun ada sedikit keraguan di matanya yang kosong. Bayangan di sudut ruangan tampaknya memengaruhinya, membuatnya sejenak berhenti. Arman mencoba bangkit, matanya masih fokus pada bayangan misterius itu. Ia bisa merasakan ada sesuatu yang berbeda tentang kehadiran ini, sesuatu yang lebih kuat dan lebih tua dari sosok wanita yang menghantui rumah sakit ini. Perlahan,
bayangan itu mulai membentuk wujud yang lebih jelas. Itu bukan manusia, melainkan entitas gelap dengan tubuh tinggi dan wajah yang hampir tidak bisa dikenali. Entitas itu berbisik dalam bahasa yang tidak dimengerti Arman, namun suara itu memiliki kekuatan yang menenangkan. Perlahan, rasa takut yang mencekam tubuhnya mulai memudar, digantikan oleh perasaan aneh, seperti ketenangan yang dalam. Bayangan itu melangkah maju, mendekati Arman dengan gerakan yang halus dan tenang. Sosok wanita di ambang pintu mulai tampak gelisah, langkah kakinya mundur seiring bayangan itu semakin dekat. Arman menyadari bahwa bayangan ini bukan sekadar penampakan biasa, ini adalah kekuatan yang lebih besar, entitas yang telah lama terperangkap di tempat ini. Mungkin inilah sumber sebenarnya dari segala keanehan yang terjadi di rumah sakit ini. Sosok wanita itu, yang sebelumnya terlihat begitu kuat, kini tampak kecil dan tak berdaya di hadapan bayangan tersebut. Tanpa peringatan, bayangan itu mengangkat tangannya, dan dengan gerakan cepat, sosok wanita itu tersedot ke dalam kegelapan, seolah-olah dihisap oleh kekuatan yang jauh lebih kuat darinya. Jeritannya yang melengking bergema di seluruh ruangan, hingga perlahan-lahan menghilang. Keheningan kembali, meninggalkan hanya Arman dan bayangan yang kini berdiri di hadapannya. Arman menahan napas, menunggu apa yang akan terjadi selanjutnya. Namun, bayangan itu tidak menyerangnya. Sebaliknya, entitas itu membungkuk sedikit, seolah-olah menyampaikan pesan terakhir sebelum memudar perlahan-lahan, kembali ke kegelapan yang telah lama menjadi rumahnya. Dalam hitungan detik, bayangan itu menghilang sepenuhnya, meninggalkan Arman sendirian di ruangan yang dingin dan sunyi. Dengan napas tersengal-sengal, Arman berdiri, merasa lega tapi juga kebingungan. Ia melihat sekeliling, memastikan bahwa tidak ada lagi sosok menyeramkan yang mengejarnya. Ruangan itu kini kosong, hanya ada sisa-sisa ketakutan yang masih melekat di dinding-dindingnya. Dia perlahan menuju pintu yang kini terbuka lebar, tidak ada lagi yang menghalangi jalannya. Saat ia melangkah keluar, Arman merasa seolah-olah beban berat telah terangkat dari pundaknya. Udara dingin rumah sakit yang sebelumnya menyesakkan kini terasa lebih ringan. Namun, sebelum ia benar-benar meninggalkan tempat itu, satu suara terakhir terdengar di telinganya, bisikan halus dari bayangan yang telah menyelamatkannya. "Kamu telah bebas, untuk sekarang." Arman menoleh, namun tidak ada apa-apa di belakangnya. Dengan langkah berat, dia meninggalkan rumah sakit terbengkalai itu, membawa serta pengalaman yang akan menghantui pikirannya seumur hidupnya. Namun satu hal yang pasti, apapun yang menghuni tempat itu masih ada, menunggu saat yang tepat untuk muncul kembali.